Teknik sampling. Teknik sampling atau disebut juga dengan teknik pengambilan sampel adalah cara untuk menentukan jumlah sampel yang akan dijadikan sumber data dengan memperhatikan karakteristik dan penyebaran populasi agar bisa benar-benar mewakili. Teknik sampling itu sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu sampel acak atau random sampling atau disebut juga dengan probability sampling. Kemudian yang kedua adalah sampel non-acak atau non-random sampling atau disebut juga dengan non-probability sampling. Di kelas sebelah lagi. Halo teman-teman, sebelum kalian lanjut menonton video ini, pastikan kalian sudah subscribe channel ini agar kami bisa terus membuat video-video yang bermanfaat untuk kalian semua. Dan pastikan juga setelah menonton video ini, like dan komen serta share video ini. Berikutnya kita akan membahas non-probability sampling. Dalam teknik sampel non-acak atau non-random sampling atau non-probability sampling terdapat beberapa teknik, yaitu adalah yang pertama confiance sampling atau accidental sampling, ya. Yang kedua adalah purposive sampling, yang ketiga judgment sampling, quota sampling, dan yang terakhir adalah snowball sampling. Oke, sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu adalah confiance sampling atau accidental sampling, yaitu adalah cara pengambilan sampel berdasarkan kemudahan, di mana teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan saja anggota populasi yang ditemui, peneliti dan bersedia menjadi responden dijadikan sampel. Contohnya adalah mengukur kepuasan warga Jakarta kepada fasilitas transportasi. Nah, jadi peneliti bisa berjaga di sekitar stasiun atau halte, kemudian langsung menanyakan secara acak kepada orang-orang yang menggunakan fasilitas tersebut atau fasilitas transportasi tersebut. Nah, kira-kira seperti itu. Itu adalah teknik confiance atau accidental sampling. Jadi di sini bebas. Kita bisa langsung menemui calon informan yang akan dijadikan sampel penelitian, yang akan dijadikan sumber informasi dalam penelitian. Itu adalah confiance accidental sampling. Yang kedua adalah purposive sampling. Adalah cara pengambilan sampel yang didasarkan atas pertimbangan tertentu. Nah, bagaimana tertentunya? Nah, terutama pertimbangan yang diberikan oleh sekelompok pakar. Contohnya kita ingin meneliti penularan penyakit diabetes, ya, diabetes kepada keturunan. Nah, di sini kita bisa menentukan kriterianya adalah yang menjadi sampel adalah pasien pengidap diabetes. Tentunya rentang usianya adalah 25 hingga 60. Kenapa kok 25 hingga 60? Karena di umur-umur ini dimungkinkan mereka sudah memiliki anak. Mengapa harus memiliki anak? Sesuai dengan penelitiannya, yang akan dilakukan penelitian adalah penyakit, ya, penularan penyakit diabetes kepada keturunan. Nah, berarti kita harus mencari pasien yang pengidap diabetes dan yang tentunya dia sudah memiliki anak atau memiliki keturunan. Nah, kira-kira seperti itu adalah cara purposive sampling dengan memiliki atau menggunakan kriteria-kriteria tertentu untuk dijadikan informan. Nah, kriteria tersebut harus terpenuhi karena kriteria itu yang menjadi tolak ukur untuk bisa menjadikan informan itu adalah menjadi informan dalam penelitian yang akan kita lakukan. Itu adalah purposive sampling. Berikutnya adalah judgment sampling. Judgment sampling itu adalah teknik penarikan sampel yang dilakukan berdasarkan karakteristik yang ditetapkan terhadap elemen populasi atau target yang disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian. Nah,
Di sini kita bisa lihat bedanya jika dalam sampling stratifikasi, penarikan sampel atau stratified random sampling, dari setiap subpopulasi dilakukan dengan acak. Nah, maka dalam sampling kuota serta dalam sub-sub populasi ditentukan sendiri oleh peneliti sampai jumlah tersebut sesuai dengan jumlahnya, sesuai dengan jumlah tertentu, ya tentunya tanpa acak. Oke, kita ilustrasikan saja contohnya. Contohnya di sini ada penentuan lokasi penelitian ya, di mana secara sengaja atau purposif, yaitu adalah sentra budidaya rumput laut di perairan Benawa Selatan, Kabupaten Donggala ya. Nah, di sini kita bisa lihat dari pengambilan sampel populasi yang ada itu tidak terdistribusi normal. Jadi di sini maksudnya tidak terdistribusi normal adalah populasinya tidak sama atau tidak homogen. Makanya di sini kita bisa menggunakan metode di mana metodenya adalah menggunakan prosentase. Dengan harapan dari jumlah prosentase itu bisa mewakili jumlah dari keseluruhan populasi yang ada. Nah, sekali lagi, teknik ini adalah bukan teknik yang memang seperti kayak probability, tetapi ini adalah non-probability. Non-probability ini memang karakteristiknya sedikit berbeda. Jumlah yang ditentukan itu adalah jumlah yang memang diharapkan sesuai dengan jumlah yang mewakili tentang penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Dan dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan, dengan judgement atau pemahaman yang sudah dipahami oleh peneliti, sehingga untuk bisa menentukan sampel karena sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, judgement yang digunakan oleh peneliti itu dibenarkan karena memang disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Ya, tentunya model-model atau bentuk-bentuk atau metode-metode yang seperti ini kita harus melatihnya. Karena kadangkala judgement yang dilakukan seperti ini tidak sama dengan pemikiran dari orang lain atau peneliti lain. Nah, makanya saat menggunakan judgement atau penentuan teknik sampling atau teknik informan yang akan kita ambil, ini kita harus melatihnya terlebih dahulu. Di sini kita bisa lihat di contohnya, kita bisa menentukan sesuka penelitinya, tetapi dengan ketentuan-ketentuan yang memiliki dasar. Dasar yang pertama prosentasenya sehingga bisa mewakili. Yang kedua adalah diambil sejumlah 6 orang, 2 orang gitu ya untuk mewakilinya menjadi respondennya, kemudian dilaksanakan berapa lama, selama 2 bulan, dan bulannya juga bisa ditentukan oleh penelitinya sendiri. Nah, hal-hal yang seperti ini tentunya kita tidak bisa serta-merta hanya langsung melakukannya. Nah, ini dengan cara-cara tertentu yang harus kita latih, dan tentunya semuanya memiliki dasar. Dasar dari mana? Dasar dari kajian pustaka dan kajian lapangan yang ada dan yang biasa sudah kita lakukan dengan kondisi-kondisi kegiatan penelitian yang bisa dilaksanakan. Berikutnya masih non-probability, yaitu adalah kuota sampling. Apa itu kuota sampling? Kuota sampling adalah cara pengambilan sampel di mana jumlah responden yang akan diteliti ditetapkan terlebih dahulu, ya. Ditetapkan terlebih dahulu, baru kemudian siapa yang akan dipilih menjadi anggota sampel, nah itu terserah peneliti. Nah, inilah. Oke, kita langsung lihat contohnya aja ya. Ini sedikit berbeda. Contohnya, di sini ada populasi jumlahnya adalah 100 orang. Nah, bagaimana kita menentukannya? Nah, di situ dari 100 itu ada 40%-nya wanita, kemudian sisanya adalah laki-laki. Dari kondisi yang ada, kita bisa lihat bahwa dari proporsi yang ada, kita bisa langsung tentukan sendiri. Karena totalnya persentasenya 40-60 dari wanita dan laki-laki, ya sudah.
peneliti berhak melakukan proporsi yang sama sesuai dengan kuota yang ada. Yaitu adalah yang pertama 40 diambil 4, kemudian yang kedua 60 diambil 6. Kira-kira kuotanya bisa mewakili jumlah populasi secara keseluruhan, di mana kuota itu berdasarkan informasi tentang jumlah rata atau jumlah isi dari populasi tersebut. Contohnya kira-kira seperti itu. Itu adalah kuota sampling. Yang terakhir adalah snowball sampling. Nah, apa itu snowball sampling? Snowball sampling adalah cara pengambilan sampel yang pada awalnya menggunakan responden terbatas ya. Tapi kemudian terus meningkat berdasarkan informasi dari responden pertama. Nah, bagaimana cara melakukannya? Cara melakukannya adalah dengan menemukan sampel pertama tentunya ya. Kemudian meminta rekomendasi ya, meminta rekomendasi dari sampel, dan berikutnya akan mendapat sampel-sampel atau informan-informan yang lainnya berdasarkan informan yang pertama. Nah, snowball sampling ini biasanya digunakan untuk penelitian hal-hal yang sensitif. Contohnya penderita HIV gitu ya, atau kaum waria, transgender dan lain sebagainya. Karena mengapa? Kondisi-kondisi seperti ini kita tentunya tidak bisa tahu atau mendapatkan datanya secara langsung, dan tentunya pun kalau seumpama kita bisa mendapatkan datanya secara langsung, kita tidak bisa memastikan bahwa mereka bisa langsung mau untuk menjadi informan kita atau sampel kita. Nah, yang seperti ini kita bisa menggunakan atau kita bisa gunakan teknik snowball sampling. Kita menemui satu dulu, kemudian dari satu nanti dengan harapan informan satu atau sampel yang satu ini, yang pertama ini bisa memberikan petunjuk atau memberikan informasi atau bisa merekomendasikan untuk sampel-sampel berikutnya atau untuk informan-informan berikutnya. Nah, teknik ini teknik yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif yang jenis datanya adalah kualitatif. Apakah kuantitatif? Bisa, tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, tentunya semua teknik yang ada bisa teman-teman gunakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang harusnya bisa dilakukan dalam teknik sampling. Kira-kira itu teman-teman ya, pejuang skripsi. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya yang membahas tentang cara menyusun skripsi atau penelitian umum bidang lainnya. Apabila teman-teman ada yang ingin berdiskusi secara langsung, silakan menghubungi sosial media kami di Instagram, TikTok, Telegram, Twitter yang ada di deskripsi. Terus bagikan video ini ke teman-teman kalian yang sedang mengerjakan skripsi. Jangan lupa subscribe, like, comment, share agar kami bisa terus membuat video-video yang bisa segera membantu menyelesaikan skripsi teman-teman semua. Semoga bermanfaat.